Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu lagi di renungan pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kami bersyukur kami masih bisa bernafas, merupakan bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu dosa dan akibatnya. Yeremia 5 ayat 1-9. Hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gersang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Maka aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Saudara, dosa merusak aspek kemampuan seseorang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dosa juga menyebar ke semua lapis tingkat sosial. Ada hubungan saling mempengaruhi dan saling merusak antara dosa perorangan dan dosa kelompok. Dosa melanda orang-orang kecil dalam Yeremia 5 ayat 4 yang sering diidentikan dengan orang-orang bodoh, tidak berpendidikan dan primitif. Dosa juga memperbudak orang-orang besar di ayat 5. Pemimpin baik politik maupun agama, pengambil keputusan, dan mereka yang berada di posisi papan atas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya dosa yang dilakukan kedua kelompok masyarakat itu sama. Pertama, tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Orang kecil bisa mencuri dan merampok sesamanya, tetapi orang besar pun melakukan dosa yang sama, hanya dengan cara lebih canggih dan terselubung. Yang kedua, mengumbar hawa nafsu sehingga menajiskan hidup yang seharusnya kudus dan menjadi ciri umat Tuhan di ayat 7-8. Yang ketiga, walaupun penuh dosa, mereka arogan, merasa diri paling benar. Mereka keras kepala terhadap teguran ilahi atau teguran Tuhan. Bahkan mereka menolak campur tangan Tuhan dalam hidup mereka.
Yang keempat, mereka berzina rohani dengan menyembah ilah-ilah kafir di ayat 19. Maka Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya akar dosa mereka mulai dari sini, dengan menyingkirkan Allah dari pusat hidup mereka. Mereka terjebak kepada ilah lain dan diperbudak oleh hawa nafsu mereka sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ngeri melihat dosa ini. Karena memperbudak bukan hanya tubuh, tetapi juga pikiran dan hati manusia. Lebih ngeri lagi melihat dahsyatnya hukuman dari Allah bagi Israel. Hukuman setimpal adalah diserahkan kepada bangsa yang ilahnya mereka sembah. Di ayat 15-19. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah mau kompromi dengan dosa. Segala perbuatan dosa kita pasti ada konsekuensinya. Seperti bangsa Israel yang telah jauh daripada Tuhan, mereka menyembah ilah-ilah lain. Maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan memberikan hukuman atas pelanggaran dan perbuatan mereka. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Maka tiap-tiap hari mari kita mengoreksi diri kita. Jikalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan selalu menerima kita apa adanya jikalau kita mau datang kepadanya, minta ampun, dan kita mengalami pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh dikuatkan dan kami juga ditegur seperti bangsa-bangsa Israel yang jauh daripada Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan Engkau menghukum mereka karena mereka tidak mau berbalik kepadamu. Ya Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Mungkin seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami sehingga hidup kami terus-menerus diperbaharui dan semakin dekat dengan Tuhan. Kami akan beraktivitas hari ini, kiranya apapun yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.